Shalom, selamat pagi. Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya mengucap syukur karena hari ini kita masih bisa berjumpa dalam anugerah Tuhan lewat suara gembala ini. Harapan saya hari lepas hari kita terus diperbaharui roh dan pikiran kita. Kita boleh mengalami kelepasan, kesembuhan, pemulihan, dan kita semakin menjadi pribadi-pribadi yang rohani. Kita tidak lagi menjadi Kristen yang duniawi, Kristen daging, tetapi kita menjadi Kristen yang rohani, menjadi tempat kediaman Allah. Dan kita masih terus sedang belajar tentang prinsip pelayanan orang percaya. Kita sudah belajar bahwa iblis itu adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dia ingin menghancurkan setiap orang. Karena itu Tuhan memberikan pelayanan orang percaya, ya, ada tanda-tanda mujizat, ada urapan, ada kuasa yang diberikan kepada kita. Karena itu kita belajar ketidakmengertian, ketidakpercayaan, dan pemahaman bahwa mujizat sudah berlalu. Ini kita ingin bangun kebenaran bahwa Tuhan tetap sama. Mujizatnya masih bisa terjadi. Karena itu kita perlu percaya, kita perlu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ini adalah waktunya untuk kita semua bangkit dan dapat pewahyuan yang datangnya dari Tuhan. Kita ingin belajar tentang bagaimana Yesus mengusir roh jahat. Dalam Markus 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-28, di sini dikatakan, mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadah ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring. Ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Jadi kita lihat Bapak Ibu di sini, Tuhan Yesus dia mengusir roh jahat ketika ada orang yang kerasukan roh jahat, dan roh jahat itu tahu siapa Yesus. Makanya ketika anak-anak imam Skewa coba mengusir roh jahat, setan berkata, "Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, siapa kamu?" Jadi intinya sebenarnya roh-roh jahat kenal kepada kita anak-anak Tuhan. Karena itu kita harus menyadari identitas kita. Iblis sekalipun kenal siapa saudara, karena ada Yesus dalam hidup saudara. Seperti dia mengenal Yesus. Dia tahu, karena itu dia berusaha membodoh-bodohi gereja, membangun kebodohan supaya kita tidak mengerti, sehingga menganggap pelayanan sudah berlalu, pelayanan mujizat dan pengusiran roh jahat ini, sehingga kita tidak percaya. Karena itu kita harus sadar bahwa pelayanan Yesus bukan hanya memberitakan Injil, tapi justru pemberitaan Injil itu disertai dengan mendoakan orang-orang sakit. Dan yang berikutnya adalah salah satu ciri pelayanannya adalah dia mengusir roh-roh jahat. Yesus selalu mengusir roh jahat di dalam pelayanannya. Ketika dia mau ke Gerasa, di sana saudaraku ada orang yang dikuasai roh jahat. Dia sudah dirantai, dilepaskan, tinggal di kuburan-kuburan, dan dia sengaja datang ke sana, bukan kebetulan. Dan orang itu dilepaskan dari ikatan roh jahat. Jadi kita melihat bahwa ciri pelayanan Tuhan Yesus itu adalah salah satunya mengusir roh-roh setan. Karena itu dia ada di dalam gereja sebagai kepala. Kita adalah presentasinya, kita adalah kepenuhannya. Karena itu saudara harus sadar bahwa pelayanan pengusiran roh-roh jahat itu harus kita lakukan. Bahkan kalau saudara tahu di akhir pelayanannya, dia mengatakan kepada Herodes bahwa dia akan terus melakukan pelayanan pengusiran roh-roh jahat dan menyembuhkan orang. Dalam Lukas 13 ayat 32, jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu," maksudnya Herodes, "Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai." Jadi saudara, dia sudah menubuatkan bahwa dia akan terus melakukan pelayanan ini untuk menolong kita. Tuhan Yesus selalu melengkapi kita dan murid-murid pada waktu itu untuk mengutus mereka, memberitakan Injil, mengusir roh-roh jahat dengan cara yang sama seperti yang dia telah lakukan selama dia hidup di muka bumi ini. Selama dia pelayanan, dia lakukan itu.
Karena itu pahami, iblis berusaha menghalangi kita dan menyusun strategi agar kita tidak melakukan pelayanan orang percaya, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena dia adalah kegelapan dan dia berusaha menyembunyikan dirinya, sifat aslinya dan kegiatan atau perbuatannya. Dia membuat manusia tidak menyadari tipu daya dan kehadirannya dengan satu maksud tujuan agar dia dapat menggunakan senjatanya, yaitu ketidaktahuan dan ketakutan kita. Makanya saudara lihat ketika corona terjadi, kenapa imun orang menjadi turun dan banyak orang kena COVID? Karena ketakutan itu begitu luar biasa, morat-marit bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Karena senjata iblis itu bernama kebodohan, ketidaktahuan, dan ketakutan. Karena itu sebagai pembuka jalan untuk mencapai tujuan-tujuannya yang merusak dan membinasakan itu, dia menggunakan itu yang namanya ketakutan, yang namanya ketidaktahuan. Ketidaktahuan atau kebodohan, ketidakmengertian, dan ketakutan bukan hanya menyerang orang yang tidak percaya, tetapi ini juga menguasai orang-orang yang sudah percaya. Dan ingat, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Jelas Alkitab berkata, jadi tidak sedikit orang percaya, orang Kristen mengalami yang namanya ketakutan kepada roh-roh setan, hal-hal yang berbau tahyul seperti kejadian corona. Ya betul, realita ada corona, tetapi ketakutannya itu melampaui daripada corona sendiri. Dan inilah yang Yesus lakukan. Dia mengusir, dia melakukan pelayanan pengusiran terhadap roh-roh jahat. Kenapa? Dalam Matius 12 ayat 28 lihat, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi saudaraku, ketika Yesus mengusir roh jahat, kerajaan Allah datang. Jadi salah satu untuk kerajaan Allah hadir di muka bumi ini, gereja perlu melakukan pelayanan pengusiran roh-roh jahat. Pengusiran roh jahat menunjukkan adanya dua kerajaan yang bertentangan di sini, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Kedua hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah di atas kerajaan iblis, dan iblis tidak ingin kita memahami ini. Dalam perjanjian baru, kalau Bapak Ibu lihat perbedaannya dengan perjanjian lama, pelayanan ini nggak nampak di perjanjian lama. Banyak mujizat terjadi kepada manusia, kepada alam. Tapi kita tidak menemui pengusiran roh jahat seperti di perjanjian baru yang Yesus lakukan. Karena itu menjadi aneh jika gereja hari ini mengabaikan yang namanya pelayanan pengusiran terhadap roh-roh jahat. Jadi penginjilan perjanjian baru seharusnya melakukan pengusiran kepada roh-roh jahat. Jadi ada dua model orang percaya di akhir zaman ini. Yang pertama, mereka yang tertindas oleh setan, yang tidak mengetahui cara membebaskan diri sehingga mereka tertindas dan mengalami bermacam-macam aniaya. Jadi kita lihat di sini, pada masa gereja awal, mujizat-mujizat seperti ini terjadi banyak di dalam catatan-catatan yang kita lihat. Kalau saudara baca di perjanjian baru, di Kisah Rasul, bahkan ketika satu hari Petrus dalam pelayanannya, kita sama-sama tahu bagaimana roh-roh jahat itu diusir sedemikian rupa. Dahsyat sekali. Karena itu kita perlu kembali, perlu menyadari, kita jangan jadi orang percaya yang dibodoh-bodohi, tidak mengerti tentang pelayanan ini, sehingga kita tertindas, tertipu, sehingga banyak gereja hidup dalam perpecahan, hidup dalam kekalahan. Tapi biarlah kita menjadi orang percaya yang mempercayai bahwa pelayanan ini masih terjadi sampai hari ini, karena Yesus tidak pernah berubah. Kiranya perenungan ini bisa menolong kita semua dan memberkati dan memerdekakan kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada. Biar Roh Kudus membuka mata hati kami, memberi roh hikmat dan wahyu, sehingga kami bisa mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan memerdekakan kami, dan kami menyadari posisi kami di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, bahwa kami diberi otoritas sebagai orang percaya untuk mengusir setan-setan. Karena itu ketika kami melakukan praktek ini, biarlah kerajaan Allah hadir, datang dalam rumah tangga kami, dalam bisnis kami, dalam gereja lokal di mana kami ada, dalam hidup pribadi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.